Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Melekrami, mata kuliah masalah sosial. Jadi di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas saya terkait penyelesaian masalah sosial COVID-19 berbasis masyarakat. Adapun yang saya ambil atau solusinya di sini adalah eksklusivisme di tengah larangan mudik. Iya, yang pertama kita masuk pada pendahuluannya ya tentang larangan mudik. Jadi, sejak diumumkannya kasus positif COVID-19 di Indonesia, semakin hari jumlahnya semakin banyak. Hingga kini, jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai angka lebih dari 14.000 jiwa. Kemudian dengan hal tersebut disusul oleh data yang dikeluarkan oleh Kemenhub, pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo secara resmi melarang kegiatan mudik untuk semua kalangan. Larangan ini utamanya berlaku mulai tanggal 24 April 2020 dan dengan penerapan sanksi efektif mulai 7 Mei 2020. Selanjutnya, pelarangan mudik ini tertuang dalam Permen Hub nomor 25 tahun 2020. Selanjutnya, dalam Permen Hub nomor 25 tahun 2020 tersebut yang termasuk berlaku untuk daerah yang berada dalam status pembatasan sosial berskala besar. Nah, untuk itu, wilayah pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang disetujui oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan sebagai zona pembatasan sosial berskala besar. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui, banyak data yang dikeluarkan oleh portal-portal berita terkait orang yang masuk ke daerah Sumatera Barat setiap harinya itu selalu mengalami peningkatan. Dari data yang saya sampaikan di sini, perlu kita cermati bahwa selama April ini ada sekitar 4.000 pelaku perjalanan ke Sumbar setiap harinya. Dan jika diakumulasikan dengan data sejak 31 Maret sampai dengan tanggal 5 April, terhitung sebanyak 117.352 orang yang masuk ke Sumatera Barat. Ini kita ambil dari sumber kumparan. Tentu angka ini bukanlah angka yang sedikit. Angka pelaku perjalanan tersebut berbanding lurus dengan jumlah warga Sumbar yang terpapar virus corona. Hingga saat ini diketahui bahwa jumlah kasus terkonfirmasi positif itu sudah mencapai ratusan orang ya. Untuk itu, mengikuti instruksi Presiden dan Permen Hub nomor 25 tahun 2020, pemerintah Sumatera Barat melalui Gubernur Irwan Prayitno secara resmi minta petugas menghentikan semua kendaraan masuk atau keluar Sumbar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya kita masuk kepada metode penyelesaian masalah sosial di sini. Jadi, bertolak daripada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dari Gubernur Sumatera Barat, tentu tidak akan efektif bila tidak ada kerjasama dengan pihak sipil, mengingat bahwa COVID-19 ini tidak hanya bisa dipandang sebagai masalah medis, tetapi lebih dari itu juga dapat dipandang sebagai masalah sosial. Nah, dalam penyelesaian masalah sosial ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu penyelesaian masalah sosial berbasis negara dan penyelesaian masalah sosial berbasis masyarakat. Nah, apa itu metode penyelesaian masalah sosial berbasis negara? Jadi, penyelesaian masalah sosial berbasis negara merupakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penekanan persebaran virus corona ini. Nah, untuk itu telah banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Untuk daerah Sumatera Barat sendiri sudah mengupayakan beberapa kebijakan termasuk penyediaan tempat isolasi, kemudian melihat daripada jumlah orang yang terpapar
COVID itu, maka Gubernur Sumatera Barat juga menambah rumah sakit rujukan, kemudian juga penutupan akses, termasuk PSBB ini adalah penyelesaian masalah sosial berbasis negara di Sumatera Barat. Nah, sedangkan upaya pemecahan masalah sosial berbasis masyarakat ialah bentuk-bentuk bentuk-bentuk modal sosial yang ada pada masyarakat untuk menekan masalah sosial. Nah, adapun modal sosial di sini dimaksudkan sebagai pemikiran bahwa masyarakat tidak akan dapat mengatasi masalahnya jika berjalan secara individualistis. Perlu adanya kerjasama dan kebersamaan yang erat dari segenap masyarakat. Itu menurut Syara tahun 2003. Nah, dalam rangka menyikapi pelarangan kegiatan mudik oleh pemerintah, tentu dibutuhkan adanya kerjasama antar masyarakat sehingga tercapai tujuan yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Berdasarkan keputusan pemerintah yang melarang aktivitas mudik tahun ini akan memunculkan peluang tindakan-tindakan eksklusivisme dalam tatanan sosial bermasyarakat. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu eksklusivisme? Eksklusivisme itu sebenarnya merupakan istilah yang sering digunakan dalam kajian multikulturalisme yang berarti penolakan atau pengasingan. Eksklusivisme merupakan suatu solusi atas keberagaman agama dan budaya dengan menutup pintu terkhusus bagi mereka yang asing. Ini saya kutip dari buku yang dikarang oleh Diana Elek tahun 2005. Nah, namun untuk saat ini tidaklah salah jika kita menghubungkan pelarangan mudik dengan eksklusivisme. Tentu argumen saya ini tidak lari dari pendapat Putnam tahun 2000 yang menyatakan bahwa modal sosial itu ada beberapa modal sosial ya yang dapat kita ambil dari referensi bacaan yang kemarin Ibu kirim. Jadi di situ disebutkan ada modal sosial mengikat. Nah, modal sosial mengikat ini cenderung mendorong identitas eksklusif dan mempertahankan homogenitas dan merupakan perekat dan memperkuat identitas spesifik. Jadi untuk mendukung adanya larangan mudik tersebut perlu juga tindakan ataupun kebijakan-kebijakan dari masyarakat itu sendiri, sebagaimana di sini saya tawarkan adalah sikap eksklusif, yaitu kita menolak mereka yang ingin masuk ke daerah kita sehingga bisa dipastikan kita aman dari orang-orang luar yang ingin masuk ke daerah kita. Nah, selain itu sebenarnya pemerintah sudah mengizinkan masyarakat untuk berlaku eksklusif melalui PSBB tersebut. Nah, Gubernur Jawa Barat itu bahkan ya meminta RT atau RW untuk menolak pemudik lebih tegas lagi, ini dari Detik News. Kemudian Gubernur Sumatera Barat, sesuai dengan keputusannya bahwa orang-orang yang nekat keluar atau masuk Sumbar akan disuruh balik, tegasnya. Saya ambil dari Padang Express. Nah, adapun bentuk-bentuk eksklusivis di sini yang dapat kita terapkan ya. Yang pertama itu pengawasan perbatasan. Jadi dalam rangka tindakan eksklusif kita untuk menyelesaikan masalah sosial COVID-19 ini, kita dapat melakukan pengawasan di daerah-daerah perbatasan, baik itu perbatasan desa kita ataupun baik itu perbatasan dengan daerah luar kita tentunya. Kemudian yang kedua itu penolakan terhadap pelaku perjalanan. Jadi bentuk lain eksklusif untuk menyelesaikan masalah ini dapat juga kita terapkan, itu kita menolak orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Ini dapat kita lakukan dengan kampanye-kampanye tertentu ya di media sosial. Kemudian juga yang ketiga, menolak keberadaan pemudik yang
bentuk ini juga berkaitan langsung dengan eh, yang keempat, yaitu mengasingkan pemudik dari pergumulan masyarakat. Kita menolak keberadaan pemudik, tentu kita juga harus menyediakan atau meletakkan mereka di suatu tempat pengasingan sehingga kita dapat terhindar dari mereka. Dan ini khusus juga bisa dapat kita terapkan bagi pemudik-pemudik yang sudah terlanjur datang. Nah, untuk itu saya rasa bukanlah saatnya sekarang kita untuk saling menyalahkan. Marilah kita bahu-membahu dalam mengentaskan masalah COVID-19 ini. Dengan kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat, tentu kita akan berhasil menekan laju persebaran virus corona yang kecil itu. Perlu diketahui ya, sebenarnya saya takut untuk membumingkan ide ini, karena ide ini sebenarnya belum diterapkan ya oleh masyarakat, kecuali hanya sebatas oleh pemerintah, sebagaimana di perbatasan sini. Kebetulan saya adalah orang yang masih berada di daerah perbatasan, jadi di daerah perbatasan sini saya lihat itu polisi yang berjaga, tidak ada dari masyarakat di sini yang berjaga-jaga di sana. Bahkan masyarakat di sini yang ingin keluar dan masuk daerah Sumbar. Jadi saya rasa perlu adanya kampanye-kampanye eksklusif ini di daerah, terutama di daerah perbatasan ya. Itulah materi dari saya mungkin ya. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.